Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cleo Raisa Insira dengan NIM 22032061 dengan prodi Biologi NK. Perkenalkan, nama saya Elvira Hayu dengan NIM 2203-2013 dari prodi Biologi NK. Nah, di sini kami mau sharing-sharing gitu kan. Mumpung kita nih satu jurusan dan satu prodi. Nah, mau mulai dari siapa nih? Ayo, siapa dulu Ayo. nih? Kalau kita mulainya dari awal kita masuk kuliah aja bagaimana? Gak apa-apa sih, boleh. Dari kamu aja dulu, Ika. Awal masuk kuliah kayak hambatan atau Kayak apa halangan gitu, Iya, kayak masuk kuliah di sini gitu. Minta izin ke ortu gitu ya. Oh, jadi minta izin ke ortu nih. Kalau aku sih izinin sih, tapi kayak masalahnya kayak kita tuh disuruh masuknya ke jurusan pendidikan, sedangkan kita maunya NK, Kita tuh maunya non murni keguruan gitu. kayak gitu. Kadang kan nggak sesuai sama diri kalau mau jadi guru gitu, takut nggak bisa bimbing orang. Nah, iya sama itu. Terus takut juga soalnya kan emosian, takut marah sama anak orang. Nah, aku dulu kan sempat gak dibolehin ambil yang NK, soalnya ibuku nyuruh pendidikan aja gitu. Dia kayak kamu tuh bisa loh jadi guru gini-gini. Tapi aku kayak bertolak belakang gitu sama diri kalau jadi guru. Makanya untung aku kan juga cerita sama kakakku. Aku nggak suka jadi guru, bukan nggak suka sih, nggak mau. Terus kakakku bantu yakinin gitu ke ibu, makanya akhirnya bisa masuk NK. Susah juga ya dulu masuknya, perjuangan gitu, minta izin gitu. Iya, soalnya kan kalau orang tua kan percayanya anaknya jadi guru gitu. Iya. Ya aku juga gitu sih, pengen anaknya jadi guru gitu, mama aku dulu. Sedangkan akunya pengen non keguruan kan. Nah, aku yakinin terus, kayak dikasih alasan kenapa nggak mau. Ujung-ujungnya dikasih izin gitu. Akhirnya. Nah, motivasi Ikel nih masuk biologi apa nih? Motivasinya ini ya. Apa yuk apa? Aku sih cuma apa ya, kayak peluang kerjanya kalau masuk biologi bisa masuk ke BMKG gitu gak sih, terus ke BRIN. Aku juga rencana mau masuk lab gitu, kerja di lab, makanya. Kalau kamu? Kalau aku sih motivasinya emang dari pas waktu sekolah SMP. Nah, dari situ aku motivasinya dari guru aku gitu, guru ilmu pendidikan alam. Nah, kayak lambat laun gitu kayak bagus aja gitu, kayak menyangkut biologi ini, kayak tentang tumbuhan, hewan, pokoknya tentang alam-alam gini nih. Nah, jadi di situ kayak lebih ingin banget gitu kayak masuk lab gitu gitu. Apalagi pas SMA juga pernah kan ngerasain praktikum gitu. Jadi kayak lebih pengen lah gitu masuk biologi gitu. Nah, ujung-ujungnya ya gini, kayak cari juga di biologi UNP kan. Biologi UNP kayaknya bagus gitu, akreditasinya udah unggul gitu. Nah gitu. Terus kamu masuk univ nih jalur apa sih? Kalau aku sih alhamdulillah sih dapat jalur SNMPTN, itu jalur dari sekolah gitu. Kalau kamu Ikel? Aku sih SB ya. Ya, anak SB ini pintar kayaknya nih. Kagak. Bisa ini ikut tesnya lulus gitu kan. Alhamdulillah ya. Tapi aku pas masuk SN gak lulus tahu, soalnya aku ngambilnya yang univ lain. Univ jauh gitu. Ya, belum rezeki di sana, rezekinya di sini Iya, ya. alhamdulillah. Apalagi ya? Iya. Apa aja tuh kayak kesulitan apa gitu pas belajar biologi atau apa gitu? Aku jujur dari dasarnya aku nggak ada tertarik gitu sama biologi, kecuali mau kerja di lab gitu. Terus kayak pas udah nggak lulus SN, aku kayak aduh, aku lulus nggak ya, ntar biologi atau gimana. Aku sempat stres tau pas nggak lulus SN. Terus untung lah dikuatin lagi. Dan alhamdulillah lulus SB biologi di UNP. Jadi masih ada nggak keinginan nggak mau gitu ambil biologi gitu?
mau ambil jurusan lain gitu atau mau ke univ lain gitu? Kalau sekarang sih aku biologi aja, udah mantep banget. Udah kok banget ya sama Iya, biologi gitu. udah ngerasain lapraknya, praktikumnya juga seru, lapraknya lumayan lah ya. Ada masalahnya nggak itu di situ gitu? Kalau Kayak kendala gitu. lapraknya sih alhamdulillah nggak ada. Soalnya teman-temannya baik di sini, bisa bantuin dan juga kenal-kenal orang baik di sini. Kalau kamu apa sih kendalanya? Kalau kendala sih ya, kalau kendala di kelas sih kayak bangun pagi itu susah gitu. Bener, soalnya kami banyak itu kan kelas jam pagi, 7. iya. Kelas jam 7 gitu kan susah gitu, kayak bangun siap-siap aja sebelum jam 7 itu kayak siap-siap jam 6. Nah, kan gitu kayak apalagi kayak kayak kita gini sekarang gitu, kayak nyetrika baju harus pagi gitu. Iya. Pokoknya siap-siap semua harus pagi gitu. Soalnya malam kan udah disibukkan sama tugas gitu kan. Nah, itu sih kendala aku, kayak susah gitu kayak bangun paginya gitu. Iya, soalnya kan kami ini alumni COVID. Iya, semuanya online, serba Iya, online serba gitu kan. online. Apalagi ya? Kayak apa ya? Nggak nyangka aja bisa masuk biologi dengan jurusan yang banyak lapraknya. Ya. Laprak tulis tangan, dari teori dasar. Nah, kita udah cerita panjang lebar kayak gini nih. Aku belum tahu nih asal Ikal dari mana nih gitu. Aku juga belum tahu kan kamu asal dari itu. mana. Aku dari Pasaman, tapi sayangnya orang-orang di jurusan ini di biologi kayak Pasaman itu di mana katanya. Soalnya kan aku Pasaman Timur, yang sedangkan banyak orang kenal sama Pasaman Barat. Soalnya kan di situ ada pantai. Kalau Pasaman Timur kan cuma tambang emas gitu. Padahal kan sangat disayangkan. Soalnya di Pasaman tuh banyak tahu kadang rafflesia gitu. Kalau kamu asal dari mana nih? Coba tebak aku asal dari mana? Dari mana? Aku tuh asalnya dari Damasraya. Jarang juga sih yang tahu. Mungkin yang tahu cuman kayak orang-orang yang pulang kampung kayak Jakarta gitu naik mobil, kan biasanya berhenti itu di salah satu rumah makan di Damasraya. Nah, di situ aja sih orang yang tahu itu di kayak Omega rumah makan gitu kan. Cuman itu sih orang tahu kayak Damasraya itu di mana gitu. Itu nggak tahu orang gitu. Padahal di situ juga terkenal gitu, pabrik sawitnya besar gitu. Soalnya rata-rata semuanya itu penghasilannya sawit gitu. Nah, gitu sih. Aku juga nggak tahu Damasraya. Nah, itu kan kamu juga nggak tahu kan. Nah, itu banyak yang nggak tahu gitu di Damasraya itu mana gitu. Soalnya kurang terkenal gitu. Tapi sekarang mulai maju gitu, kayak banyak kayak pembangunannya lebih bagus, kayak jembatannya bagus gitu. Udah kayak jembatan apa namanya, jembatan PDRI, kayak jembatan kabel gitu bagus, kayak jembatan Ampera. Terus ada juga masjid bagus, Masjid Agung Damasraya, itu juga hampir terkenal sih di sini sekarang. Dan juga kalau di Pasaman Timur itu titik itu tahu Katulistiwa. Serius? Iya, masa orang nggak tahu kan, padahal itu Katulistiwa gitu. Pas baru-baru pertama masuk, terus kenalan gitu asal Pasaman, terus orang bilang Pasaman tuh di mana, padahal kan itu kayak banyak gitu peninggalan penjajahan juga banyak di situ, kayak benteng, dan di situ juga titik Katulistiwa kan. Aku juga nggak tahu sih kalau di situ titik Katulistiwa. Nah, baru kan, tahu sih jadi sekarang. Kayak sangat disayangkan. Disayangkan ya. Nah, balik nih topik kita kayak di permasalahan kita di kuliah nih. Nah, kayak awal-awal masuk kuliah nih, Ikal ada nggak masalah kayak susah nyari teman gitu, atau masalahnya kayak aku nih, masalahnya kayak susah dapat grup WA gitu. Awalnya sih dapatnya dari teman gitu yang lain gitu. Itu pun udah dimarahi sama senior gitu karena kenapa telat dapat grupnya ini Nah, aku gitu. juga gitu tahu. Pas itu kan aku kata kayak kan aku juga SB ya. Terus ada teman yang lulus SB juga tapi jurusan lain. Terus dia bilang
dia udah dapat info dari grup jurusan dia lah, sedangkan aku gitu belum dapat. Makanya terus ku cari kan sampai pas info mau cek kesehatan aja aku nggak tahu. Seriusan? Terus kayak mau syarat-syaratnya gitu aku nggak tahu sama sekali. Jadi nggak tes kesehatan nih? Tes, tapi untung kayak terus kata ada temanku gitu, coba cek di sini, terus ku cek info UNP, terus klinik UNP juga, terus ku cek, ternyata ada di situ. Aku termasuk orang yang ketinggalan info dari yang lain. Sama itu. Nah, berarti udah Hamin berapa itu baru taunya tes kesehatan gitu? Hamin yang jadwalnya udah keluar gitu, Hamin seminggu. Hamin seminggu baru tahu ya. Kayak kalau kayak apa gitu, kayak awal-awal masuk kuliah kayak tes kesehatan gitu, kayak ada nggak gitu kayak diem aja gitu, nggak ada teman atau apa gitu, kayak ada temen gitu? Pas cek kesehatan untungnya aku ketemu sebenarnya kan aku jarang bersosialisasi gitu, soalnya kan udah lama COVID gitu, jadi kayak nggak ada energi buat bersosialisasi. Tapi aku maksain supaya dapat temen. Jadi dapat teman tuh pas cek Syukurnya kesehatan. dapet, terus dapat itu kan sama-sama FMIPA lagi, terus dapat itu pendidikan IPA orang tuh sama itulah. Kayak awal-awal kuliah gitu ada nggak masalah sama temen juga? Kalau itu pertama kuliah sih aku banyak kendalanya, dari mulai susah cari kos sampai aku dapat kos di Tunggul Hitam. Berapa jauhnya itu? Kita di belakang, ya di ujung sana gitu. Iya, Tunggul Hitam kan berapa ongkosnya, dan aku belum pernah naik angkot kan dulu. Terus aku udah nyari itu pakai ojol. Berapa itu pengeluaranku dan itu aku 3 bulan di Tunggul Hitam. Berarti lama ya di situ, habis ya uang bolak-balik terus. Sangat-sangat banyak. Apalagi kita kayak di kuliah di sini kadang dosennya mendadak gitu, kita masuk jam ini Iya, juga, pernah. Aku kan kita kan jadwalnya jam 7. Terus udah prepare nih, terus banyak pengeluaran, bayar Maxim. Boleh nyebut merek guys? Atau M aja gitu, M atau inisial, ojol. iya inisial ojol aja, ojol. Udah naik ojol gitu kan. Lah terus tiba-tiba kata dosennya, maaf ya kita diundur gitu, dan tiba-tiba ya Allah aku udah nyampe di kampus gitu. Dan banyak lagi sih kendala, mulai dari circle pertemanannya gitu. Kenapa tuh? Kayak Kenapa itu? batasnya kelihatan banget guys. Kayak beda banget gitu ya pertemanan pas kita SMA dulu sama Ya, sekarang gitu kan. kalau pertemanan kuliah nih agak ngeri-ngeri gitu. Ngeri-ngeri sedap. Kayak pernah juga kayak salah ngomong dikit terus dijulitin. Kayak siapa itu? Siapa itu? Nah, Kalau kamu apanya itu? kesulitan pas pertama kuliah kan? Ya itu kayak awal masuk kuliah aja gitu, kayak susah dapat grup WA kan. Itu juga dari temen yang beda prodi gitu, yang aku dapatin disuruhnya chat kakak ini gitu, itu biar dimasukin ke grupnya gitu kan. Aku chat kakaknya gitu, kena marah gitu, kenapa baru sekarang gitu, orang udah mulai gitu, kenapa baru sekarang gitu kan. Nah gitu-gitu. Terus awal-awal masuk kuliah sih kayak gitu ya, awal-awal nggak ada temen gitu kan, baru-baru masuk grup gitu, nggak tahu temen siapa-siapa aja gitu kan. Jadi ada dapat info, terus masuk langsung ke universitas gitu, kayak ya udah gitu, kayak ada temen satu itu yang ngajak temen gitu, kayak padahal orang lain kayak acuh aja nggak, ya udah gitu itu aja, nggak urusan kita gitu kan. Tapi ada satu gitu yang ajak aku ke temen gitu, sampai kayak ada pengumpulan di Allah dulu, diajak gitu kayak berdua terus gitu. Sampai sekarang sih. Sama siapa tuh? Ayo siapa itu? Nah itu sih pas cari kos juga kan, pas tes kesehatan itu juga susah nyari kos gitu ya, beberapa hari gitu nyari kos di sini, apalagi di UNP panas gitu kan siang harinya gitu. Kayak nyari kos, dapatlah satu gitu, kayak di kompromin dulu sama keluarga gitu,
terus sama apa ya, kosnya itu belum kosong tapi ada 1 bulan lagi kosong gitu, kayak dibayar dulu padahal kuliah masih lama, masih ada 2 bulan lagi kan. Tapi tetap aja gitu dibayar dulu gitu biar dapat kos gitu, kayak takut nggak dapat gitu, soalnya orang banyak juga kan yang nyari kos gitu. Itu sih kayak masalah kos gitu. Kalau mengenai yang di kampus nih, ada nggak permasalahannya atau kurang serek dengan seseorang gitu? Kayak teman sih, kayak beda aja gitu, kayak kita circle gitu kan, pakai circle gitu. Terus kalau kayak kita nggak ikut di situ, pasti kita dijulitin juga gitu. Ada yang bilang kayak gitu kemarin. Jadi kayak beda gitu sama pas di SMA, kayak lebih asik gitu. Kayak apa ya, nggak ada sampai bilang-bilang orang kayak gitu. Kayak lebih enak aja gitu pas SMA. Mungkin karena kita lama dulu kan di SMA kan 3 tahunan gitu sama teman. Sekarang nih masih baru-baru gitu. Jadi kita belum tahu sifat-sifat orang kan beda-beda semuanya. Beda-beda daerah kan beda-beda juga sifatnya gitu. Nah, sama dosen nih. Dosen. Nah, ada nggak ya kamu kayak bermasalah gitu, kayak nggak srek itu sama dosennya kayak gini ini gitu. Kayak mas aja sama dosen nih kayak kalau kita bicara nggak nyambung gitu atau nggak marah-marah terus gitu. Ada satu matkul gitu kan, terus dosennya ini kadang kita kan kalau tanya jawab gitu kan kita jawabannya ngasih itu kan kayak terstruktur gitu, mau ngasih jawabannya biar nggak kayak biar mudah dipahami. Terus sama dosen ini nggak boleh gitu, kayak harus spontan gitu. Iya. Makanya kadang agak susah kan. Kalau kamu ada nggak? Kalau sama dosen sih ada kayak apa ya, dia itu kan kita kayak kayak apa, absen kita itu nama pertama gitu, jadi pas banget gitu kayak masalah sama jaringan gitu, tapi udah lewat kayak udah nomor ketiga keempat gitu dosen yang lain. Gitu pas terakhir gitu aku mau bilangin saya belum absen gitu, Pak, dia nggak nerima gitu, kayak nggak ada kasih toleransi gitu. Ada yang mau ditanyakan gitu kan, udah aku bilangin aku mau tanya gitu Pak, jadi nggak diiyain gitu. Jadi gitu sih masalahnya di absen gitu, kayak jadi agak kesel gitu ya. Iya. Soalnya kita nggak digubris, nggak diiyain kan. Ada juga sih kalau masalah di kelas gitu, kayak dosennya itu kayak nggak nerima tugas gitu, jadi disuruh bikin tugas ini terus nggak dikumpulin gitu, kayak sakit gitu, udah capek-capek bikinnya tapi nggak dikumpulin gitu kan, nggak dilihat hasil yang kita buat gitu kan. Ya gitu sih. Kamu ada nggak gitu? Aku ada sih kayak gitu. Kalau dosen udah nggak ada ya, soal cuma satu itu. Apa tuh? Terus ada pas kuliah ini kan kadang ada temennya agak julid gitu, yang kayak ngurusin hidup orang mulu. Kayak orang pakai baju itu aja, terus kayak outfit gitu aja. Dia kayak kamu kok bajunya itu aja, nggak punya baju lain, sampai digituin. Parah banget sih. Padahal dia kadang baju sama roknya nggak sesuai, aksesorisnya kadang ngejreng. Kayak apa ya, dia tuh menilai orang tuh nggak lihat dirinya dulu. Makanya agak kesel gitu sama dia. Iya. Kalau kamu ada nggak kesel sama temen nih? Ada sih, tapi nggak terlalu kesel gitu kan. Kita maklumin aja gitu, kayak teman-teman kan beda-beda juga sifatnya gitu. Iya. Dia juga ada pendapat dia sendiri. Kalau aku sih masih terima gitu masukan dia apa, kalau mungkin itu salah kita jadi kita perbaiki aja gitu. Iya. Yang gitu sih kalau masalah sama teman gitu. Nah kan kita bikinnya di akhir pekan nih. Kamu nggak bikin pergi jalan-jalan gitu, pergi healing gitu? Ada nggak gitu selama di Padang? Kan kita udah di Padang ini, berapa lama kita liburan di sini. Nah ada nggak gitu pergi liburan gitu kayak healing gitu? Pernah sih. FYI ya guys, kita ini satu kelas dan satu kos, cuma beda kamar. Ternyata kita temenan ya. Ya nah lanjut nih, ada nggak gitu pergi healing gitu? Ada healing kayak
pergi nonton sama teman. Terus kadang kita juga sering ke pantai habis kelas tahu. Ya karena kita dekat kan. Iya, Kita karena kan cuman berapa di belakang langkah kampus gitu, ya. gitu. Berapa langkah gitu ke Ah. pantai gitu. Sering gitu kan duduk-duduk di pantai kayak ngelepas beban sebentar banget. Iya sih, kan waktu kita juga sebentar kan karena Iya, tugas lagi. nah. Belum lagi apalagi kita praktikum kayak gini nyari-nyari bahan Iya, gitu kan, nyari susah. bahan. Dan kadang juga bahan yang buat praktikum itu susah banget. Kadang juga di jurusan kami kan dikit cowoknya, jadi kayak bahan yang susah-susah itu bukan dibebani sih, tapi dikasih PJ ke cowok gitu. Jadi agak kadang kayak kasihan sama cowoknya. Ya gitu sih kan. Ada juga gitu bahan-bahannya gitu kayak dibeli gitu, apalagi anak kos gitu Iya, kan. harus menghemat Gitu. pengeluaran. Belum lagi bahan-bahan yang dibeli kan mahal nanti kan. Ada juga yang mahal, ada juga yang nggak terlalu mahal tapi banyak nantinya gitu. Nah, Kayak bener. nyarinya juga jauh gitu, kayak biaya Jauh. transportasinya ke sana kan mahal lagi kan. Ya perjuangan anak kos banget ini. Kayak bisa kayak seminimal mungkin buat minta duit tambahan. Ya gitu sih, kayak susah gitu kan. Belum kayak healing gitu, kayak nggak kepikiran lagi gitu, kayak lebih sibuk kayak Iya. kuliah gitu. Palingan Mungkin- healing-healingnya mentok di Pantai Gajah. Pantai Gajah gitu kan. Dan itu cuma bentar. Paling kan healingnya kayak liburan semester gitu nggak sih kitanya? Cuma gitu doang. Iya, atau nggak ya pulang kampung Iya, gitu, pulang di kampung. rumah gitu. Gitu sih. Apalagi ya. Nah, kan tadi kita bahas tentang praktikum yang banyak dengan modalnya yang sangat banyak gitu kan. Ada nggak niatan buat kerja sambil kuliah gitu? Ada sih niatan aku mau kerja sambil kuliah gitu kan, tapi ya gitu nggak tahu kerja apa atau mau buka usaha apa gitu kan. Terus takutnya juga nanti nggak bisa bagi waktu gitu kan. Bagi waktu antara kuliah, belum lagi praktikum kan, apalagi kita nggak ada healingnya kan karena cari-cari bahan, Bisa-bisanya bikin stres tugas. Tar. Nah itu, jadi kayak nggak ada waktu gitu kan, antara kerja sama kuliah gitu Iya. kan. Mungkin ya gitu, ada niatan sih pengen kerja, tapi kerja apa gitu. Kalau mau kerja online ya gitu, mau belajar dulu kerja online ya kan, bisa kapan aja gitu mau kerjanya gitu sih. Kalau Ikel gitu ada nggak gitu? Ada sih, ada niatannya malah kan. Tapi kadang kan Ikal tipenya orang yang susah bagi waktu gitu. Iya. Ntar tiba-tiba malah kuliah Ikal yang terbengkalai gara-gara kerja. Terus kan tadi kamu bilang ada kerja online gitu kan. Iya. Ikal juga ada niatan gitu. Tapi kadang kita kan kalau bekerja online itu ada belajar aplikasi gitu dan sebagainya. Kadang itu yang bikin mundur lagi niatnya. Nah ini nih Kel, kan kita kayak pembahasan ini gitu, kayak sibuk kuliah, terlalu sibuk banget gitu kan. Belum lagi sama dosen, kita nggak terlalu suka sama dosennya gitu kan. Kayak apa gitu, nggak suka sama dosen di sini di biologi ini atau di ONP gitu. Ada nggak gitu kayak pindah jurusan gitu Ikal gitu, dan niatnya pindah jurusan gitu? Kalau buat niat pindah jurusan sih udah klop banget nih sama biologi, jadi nggak ada. Nah, Dulu pas awal ada sih niatan kayak aduh nggak sanggup lah kayaknya ini apalagi banyak praktikumnya. Dan juga dulu pas awal-awal praktikum kan agak kaget gitu, kayak harus minjam jas lab dulu ke cutting, apalagi kan kenalan cutting dikit pas awal-awal masuk. Jadi kita harus bersosialisasi lagi dengan cutting kan, nanyain boleh minjam jas lab atau gimana. Dan juga pas pertama-tama praktikum tuh kayak bingung nyari referensinya di mana, takut salah gitu. Iya. Jadi sekarang udah
mantap dengan biologi ini. Jadi udah mulai dekat nih sama kating-kating gitu kan. Iya, udah Ada banyak. nggak juga masalah sama kating nih, kayak katingnya tuh terlalu senioritas banget gitu atau apa gitu? Ada nggak gitu? Pernah sih, pernah. Karena nih. Gara-gara itu masalah ngechat kan. Wajar lah, bukan wajar sih, tapi kayak kita tuh kurang pengetahuan ngechat cutting gitu. Terus ada perkenalan, terus ini kurang dikit doang. Terus kakaknya bilang gak ada sopan santun. Gitu ya. Iya. Kalau kamu nih, ada nggak niatan buat pindah jurusan gitu? Kalau aku sih udah nggak ada sih, soalnya kan udah emang keinginan dari dulu kan, jadi ya udah di sini aja lah gitu, terima aja gitu, kayak kesulitan di sini mungkin emang gitu, kalau kuliah emang harus kita terima gitu, oh kesulitannya di sini gitu. Ya gitu sih. Atau kamu ada gitu kayak niatan mau ikut organisasi gitu di kuliah gini? Kan udah pas nih di biologi Udah gitu. banyak gitu ya. Ada mau ikutan organisasi juga nggak gitu? Kalau untuk awal-awal nih sih nggak ada ya, soalnya masih masih menyesuaikan gitu dengan waktu gitu, harus bisa juga lah ngatur waktu gitu. Apalagi kalau organisasi kan kadang sibuk dengan rapat-rapatnya, dengan acaranya, makanya mikir-mikir dulu mau masuk atau enggak. Kalau kamu nih? Ada sih mau ikutan organisasi gitu kan. Jadi kayak nanti kita kayaknya di kerja gitu kayak lebih mudah gitu, kayak ada CV-nya gitu, udah ada isinya gitu. Pernah kan. berpengalaman di Iya, sini bagian pengalamannya ini. juga banyak kan nantinya. Kayak relasi kita juga lebih banyak gitu kan. Jadi kayak mungkin semester selanjutnya ikut organisasi gitu. Iya, kalau aku juga sih kayak mulai dari kepanitiaan dulu awal-awalnya, baru join organisasi gitu. Nah selama di kuliah di biologi nih, kayak ada nggak gitu kayak pengalaman gitu atau kayak ikut-ikut apa gitu Acara jurusan. Iya, acara-acara jurusan gitu, nggak ada yang nggak bisa dilupain gitu? Ada banget, pas kan jurusan kami ini biologi ya, terus Iya. ada darling namanya, Dharma Lingkungan. Sabda lingkungan. Oh, sadar nih. Sabda Nah, lingkungan kan gitu. itu ada kemahnya. Pas kami kemah itu kan musim hujan. Iya. Jadi pas itu tendanya kayak digenang air gitu loh. Udah banjir ya. Nah, iya, banjir gitu Udah hanyut kan. nggak tendanya. Iya. Terus kan gitu. pernah tidur di genangan air dan itu sangat-sangat dingin banget. Dingin banget ya. Udah pakai apa ya, mantel ya namanya Iya, itu. iya, Masih mantel. kerasa Jas hujan banget gitu. dinginnya. Itu sih pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Iya, Kalau aku kamu juga nih? di situ sih. Soalnya kan sebelum acara H-nya itu kan kita kayak latihan gitu, Iya. latihan yel-yel gitu atau apanya. Itu sih juga lebih dekat sih itu sama kakak-kakak kelas kita juga kan, kating-katingnya gitu. Sama teman-teman kita juga lebih dekat di situ. Nah, tapi itu yang lagi waktunya gitu, belum lagi siangnya kuliah, nanti Iya. sore sampai malam kita kumpul gitu kayak latihannya itu, terus nanti malam gitu kapan istirahatnya, belum lagi tugas yang dibikin kan. Ada juga praktikum kimia dulu Iya. kan, jadi itu susah juga sih, tapi nggak bisa dilupain gitu, kayak kenangannya di situ. Belum lagi di acaranya gitu kayak kena banjir gitu Iya kan tendanya, hujan-hujan gitu. Nah situ sih, tapi kayak lebih dekat gitu sama teman-teman gitu. Kayak lebih tahu jadinya sifat asli temen. Nah gitu. Kayak di situasi mendesak tuh kita jadi bisa tahu sifat teman. Nah, jadi gitu kan, bisa lebih kenal lebih dekat lagi, jadi lebih tahu gitu. Nah gitu aja nggak sih yang kita Iya. bahas sekarang sih. Itu sih kenang-kenangan kita yang nggak Iya. lupain juga kan. Terus banyak juga yang kita tahu kan, tambah lebih dekat lagi kan, jadi kayak lebih tahu sama satu sama lain gitu kan. Iya. Gitu aja sih. Sampai di sini aja ya Cerita kita. sharing-sharingnya gitu. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.